Pembelakuan tatanan hidup normal baru ini bukan seperti lomba lari yang sudah dikatakan tadi oleh Bapak Ahmad Yuryanto, tidak seperti bendera start lomba lari yang dikibarkan kemudian semua bersama-sama secara serentak bergerak, tapi bertahap dan juga melihat bagaimana kondisi masing-masing daerah. Tapi yang menjadi ketakutan Dr. Ede masyarakat ini ketika kemudian agak dilonggarkan dalam artian masyarakat bisa kembali beraktivitas secara bertahap walaupun dengan adanya protokol kesehatan, tapi kemudian nanti malah semakin memperluas penularan, adanya gelombang kedua. Itu yang menjadi kekhawatiran tersendiri. Kewaspadaan barangkali harus dibangun ya. Artinya kita harus sama-sama waspada bahwa potensi penularan itu masih tetap ada karena kasus masih ada, itu barangkali. Nah dengan demikian memang protokol kesehatan itu yang mesti diingat ini bukan untuk petugas kesehatan saja di rumah sakit, tapi untuk semua ya. Semua sektor kehidupan harus menerapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi yang namanya perilaku cuci tangan pakai sabun, bermasker, jaga diri, kemudian sampai perilakunya kata Dokter Pandu tadi dikatakan aman, itu adalah semua orang harus melakukan. Karena penyakit menular itu tidak mengenal batas usia, tidak mengenal etnis dan apapun. Begitu ada satu kena, dia potensi menularkan kepada orang lain. Dengan demikian, maka seluruh kehidupan harus mempersiapkan diri. Jadi lebih penting sebenarnya menyiapkan dirinya. Ya. Artinya baik itu sektor kesehatan mestinya udah siap duluan ya. Karena sudah ada program pencegahan dan pengurangan infeksi. Tapi sektor lain yang barangkali mesti menyiapkan, misalnya ketika masuk sekarang sudah ada sarana cuci tangan. Kemudian apapun yang disentuh oleh tangan manusia itu harus sering-sering dibersihkan. Bukan menyemprot manusianya, tapi seperti itu. Kemudian berangkat kerja sudah pakai masker, kemudian pakai pakaian luar. Idealnya begitu masuk ke ruangan, sebelum masuk ruangan kerja ada foyer atau tempat transit untuk pakai jaket simpan dulu di situ, masuk dengan baju baru yang kemudian di kantor pun harus dijaga jarak gitu ya, tempat kerja. Ini memang ini membutuhkan proses karena mungkin setting workplace kita bisa macam-macam bentuknya. Apalagi misalnya di industri, di pabrik itu macam-macam. Termasuk di transportasi udara dan lain-lain, begitu juga bis dan lain-lain. Itu menunjukkan semua harus bersiap-siap gitu. Mengapa? Karena tidak ada pilihan. Kita intinya harus hidup lebih sehat. Dengan lebih sehat, kita akan lebih aman dan dengan begitu bisa lebih produktif. Ini yang barangkali harus kita biasakan bersama-sama. Baik, Pak Deru, kalau tadi sudah sempat disinggung oleh Dr. Pandu bahwa memang salah satu yang harus disiapkan oleh masing-masing daerah jika memang masih ingin memperlakukan new normal ataupun hidupan yang aman dan produktif tadi itu, ini fasilitas kesehatannya sudah harus lengkap dan juga harus siap. Di Sumatera Selatan sendiri seperti apa, Pak? Oh ya, alhamdulillah Putri, kalau di Sumatera Selatan ini kita sudah menyiapkan 5 rumah sakit rujukan dan 42 rumah sakit second line. Dan juga kita menyiapkan ODP center plus lagi untuk terkonfirmasi positif yang dengan gejala ringan atau OTG, orang tanpa gejala namun dia positif. Kita siapkan itu untuk kapasitas 1.000 orang di 3 tower kita siapkan. Jadi kalau untuk masalah itu kita sudah sangat siap fasilitas kesehatan, bahkan kita sudah kerjasama dengan ID dan semua para medis di Sumatera Selatan ini selalu siap siaga. Namun saya sepakat dengan pembicara sebelumnya bahwa kita juga memikirkan produktivitas agar harapan saya pemberitaan juga ada keseimbangan antara yang positif dan yang sembuh begitu. Karena target kita adalah bagaimana menyamankan masyarakat ini dengan informasi kesembuhan. Dan kedua, berita-berita yang objektif, misal masalah jumlah tingkat kematian misalnya. Jadi seperti di Sumsel ini kan tingkat kematiannya berkisar masih di angka 25 orang itu ya, sampai 30 tertinggi informasi yang kita dapat. Tapi jumlah sembuh juga sangat tinggi. Dari 953 terkonfirmasi kemarin ditambah hari ini 24, itu jumlah yang OTG juga banyak sekali itu, sembuh dan OTG. Jadi mohon juga kepada media untuk ada keselarasan pemberitaan gitu. Gitu Putri. Pastinya Pak Deru. Baik, kita akan beritakan yang seimbang tentunya. Nah, ini mungkin Dr. Pandu juga bisa memberikan tinjauan, karena kalau tadi kehidupan kembali aktif, kembali produktif, banyak sekali instrumen-instrumen yang diperlukan, sektor-sektor kehidupan juga harus mempersiapkan protokol kesehatan. Adakah perhatian khusus mengenai hal ini? Karena tentunya banyak kantor-kantor juga harus memperlakukan protokol kesehatan tertentu, Dokter. Ya, jadi pembatasan sosialnya kan
tidak lagi berskala besar, tapi berskala lokal atau berskala komunitas, berbasis komunitas. Jadi lingkungan kantor, lingkungan kerja, pabrik, dan sebagainya yang sudah mengambil alih konsep pembatasan sosial tadi, yaitu antara lain adalah tadi konsepnya, ayo kita pakai masker, kemudian kita jaga jarak, dan selalu menjaga kebersihan dan dengan cuci tangan. Dengan ajakan-ajakan yang simpatik dan juga memperhatikan, memperbaiki tempat kerja supaya tidak terlalu kumuh atau terlalu banyak padat orang dan ventilasi, sirkulasi udara lancar. Dengan demikian kita sudah mengusahakan risiko yang rendah terhadap penularan COVID ini. Dengan insya Allah dengan cara-cara seperti itu kita tidak perlu menghadapi gelombang kedua. Tetapi kalau ada pun peningkatan kasus, itu adalah cuma riak-riak saja atau gelombang-gelombang kecil sehingga kita bisa terus hidup aman dan produktif karena kita mempraktikkan perilaku yang memang aman dan mengurangi risiko penularan. Dr. Pandu sendiri melihat dari hasil evaluasi selama 3 bulan terakhir, bagaimana sebenarnya pertumbuhan kesadaran dari masyarakat untuk memperlakukan protokol kesehatan dalam kehidupannya? Ya, selama ini memang belum banyak yang kita lakukan untuk mengkomunikasikan ke publik. Jadi mulailah sekarang, mumpung masih dalam pembatasan sosial berskala besar, komunikasi publik ini perlu terus dengan menggunakan semua media komunikasi, baik radio maupun tokoh-tokoh masyarakat, sudah bisa menyampaikan dengan pesan-pesan yang sangat sederhana dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Karena kalau kita menggunakan pakai bahasa Inggris atau istilah-istilah yang sulit, itu tidak mudah dipahami oleh masyarakat yang sangat bervariasi dan sangat heterogen ini. Baik. Jadi kita terus-menerus harus mengkomunikasikan tentang perilaku aman dan apa yang mereka lakukan dan kenapa mereka lakukan. Baik, nanti kita juga akan mendengarkan keterangan Pak Deru kalau memang ini kegiatan kembali aktif, kembali produktif, begitu kan? Apakah perkantoran, kemudian juga tempat-tempat keramaian ini sudah cukup memadai protokol kesehatannya? Tapi sebelum itu, kita akan lihat dulu kabar mengenai sekolah di Singapura yang sudah kembali dibuka setelah ditutup selama masa karantina. Dan pemirsa, bisa Anda lihat di layar kaca, ini adalah siswa di sebuah sekolah di Singapura yang melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk ke dalam kelas. Kemudian mereka juga diwajibkan tetap menggunakan masker. Selain itu, pihak sekolah juga tetap memastikan bahwa setiap siswa ini menjaga jarak, termasuk saat mereka berada di dalam kantin. Kita lihat proses belajar mengajar di kelas di Singapura. Semuanya menggunakan masker, baik itu tenaga pengajar maupun siswanya. Dan tentunya ini kalau kita lihat, memang dari berbagai jenjang pendidikan yang ada di Singapura sudah dibuka ataupun dimulai untuk bersekolah di sekolah, tidak lagi bersekolah ataupun kegiatan belajar mengajarnya dimulai dari jarak jauh. Nah, ini kita lihat salah satu siswa TK. Kita lihat Dr. Ede di sana begitu disiplin, ya. Bangkunya satu. Bangkunya hanya satu, ya. Begitu masuk ke dalam, kemudian tangannya memakai hand sanitizer, cuci tangan, hand sanitizer. Orang tua yang mengantar juga betul memakai masker, suhu diperiksa juga. Kalau kita lihat seperti ini, artinya memang sekolah ataupun perkantoran ataupun itu, ini yang memberlakukan pembatasan jarak ataupun social distancing memang harus betul-betul siap dengan adanya ruangan-ruangan lain, begitu kan? Karena kalau tadinya ruangan di sebuah perkantoran ataupun kelas ini hanya menampung beberapa orang, kemudian sekarang juga harus lebih sedikit lagi. Di sini memang ada adjustment, ada penyesuaian ya. Dan memang di sini tantangannya bisa jadi misalnya tadinya kapasitas kelas kita di Indonesia kan apalagi sekolah negeri ya masih besar gitu, masih ada yang 40 gitu. Nah, kalau seperti ini bisa jadi kita akan turun ke hanya 20 atau 25 saja. Implikasinya barangkali yang lain kemana nih? Apakah mereka misalnya belajar di rumah dulu, nanti berputar barangkali. Ini juga teknik-teknik yang harus kita pikirkan bareng-bareng.
Artinya Kementerian Pendidikan mesti memikirkan hal itu secara teknis. Gitu. Baik, ini karena memang banyak sekali orang tua yang khawatir, yang was-was Ya. ketika kemudian kalau new normal ini sekolah dibuka kembali nggak ya? Nah ini banyak sekali orang tua yang Betul. kalau andai kata dibuka kembali, mereka tidak belajar jarak jauh atau belajar Ya. dari rumah, mereka ke sekolah, takut anaknya ketularan dan sebagainya. Betul. Begitu, Dok. Jadi lebih penting memang melakukan persiapan dulu nih saat ini. Kan misalnya memang bulan Juli seharusnya kalender dibuka ya. Betul, Tapi pembelajaran sebaiknya baru. persiapan dulu semuanya. Justru sekolahnya mesti dipintarkan dulu. Bahkan kalau bisa sekolah itu bukan sekedar upaya kesehatan sekolah, Iya. tapi menjadi healthy promoting school. Sekolah Betul. yang mempromosikan kesehatan. Sehingga barangkali seminggu pertama sekolah ini orientasi lagi. Orientasi tentang hidup sehat. Gitu. Baik. Bagi seluruh siswa, bagi seluruh guru dan pegawainya, sehingga siswa pulang dia membawa perilaku yang lebih baik, pengetahuan yang lebih baik, dipraktikkan di rumah, dan itu lebih sehat. Baik, Pak Deru, tadi kita sudah melihat itulah gambaran sekolah yang sekarang dijalankan kembali dibuka di Singapura. Banyak sekali penyesuaian. Tadi Dr. Ede juga berkata bahwa kita pun harus melakukan adjustment seperti itu, penyesuaian seperti itu. Kalau di Sumatera Selatan sendiri, mungkin akan diberlakukan hal yang sama tentunya. Protokol kesehatan berlaku, adanya penjagaan jarak, baik itu di perkantoran, di pasar, pertokoan, dan sebagainya. Bagaimana kesiapannya, Pak? Kalau di kita ya Putri, kalau itu kan udah standar nih, pengukur suhu badan, hand sanitizer, masker, ini udah keseharian. Di kantor juga, di sekolah yang kita rencanakan itu digunakan, tapi ada lagi kita pakai pola ganjil genap ini Putri. Jadi untuk nomor induk siswa ganjil dan genap itu kita atur masuknya bisa pagi, bisa siang. Ini rencana jika nanti kita sudah menerapkan new normal. Dan saya tertarik tadi yang disampaikan oleh Dr. Pandu. Dr. Pandu mengatakan tentang kebiasaan cuci tangan, masker, dan lain sebagainya itu sebenarnya ada dalam sosialisasi bahkan sebelum pandemi ini, yakni PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Ini terus di setiap hari-hari kesehatan, hari kesehatan nasional, misalnya ini terus kita dengungkan sejak lama. Jadi insya Allah lah kita bisa meniru apa yang dilakukan Singapura, bahkan kita untuk jaga jaraknya memakai pola ganjil genap untuk nomor induk siswanya. Itu Putri. Baik, Pak Hermandiru, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung bersama kami tentunya, sudah memberikan informasi dan semoga lancar semua berjalan di Sumatera Selatan, Pak. Sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Baik, Dr. Pandu masih bersama kami, Dr. Ede juga masih bersama kami.